Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu materi perulangan. Terakhir kita belajar perulangan, namun kita melakukan lompat perulangan dan menghentikan perulangan menggunakan continue dan break. Nah, di sini yang menariknya adalah ketika kita mau melakukan lompat perulangan atau melompati perulangan, maka kita harus menentukan, misalkan ini adalah dari I awal sampai akhir, maka kita akan menentukan I yang mana yang akan kita lompati. Jadi kita ngecek misalnya I yang sama dengan 13. Jadi ada pengecekan untuk melakukan uh, lompatan ya, seperti itu. Begitu juga dengan break gitu ya. Break itu kita mau stop perulangan itu juga harus ada kita harus ada suatu kondisi kapan stop itu dilakukan atau kapan lompatan itu dilakukan. Nah, jadi ada pengecekan suatu kondisi. Nah, itu adalah yang akan kita bahas lebih dalam di materi ini. Nah, di dalam Java sendiri terdapat dua jenis seleksi kondisi, yaitu menggunakan if dan menggunakan if else. Nah, kita akan bahas pada video ini menggunakan if dulu. Oke, untuk menjelaskan seleksi kondisi ini, saya akan membuat sebuah program untuk mendemonstrasikannya ya. Contoh ini kita buat contoh perulangan. Contoh if else.java. Ini kita buat dulu metode utamanya. Nah, contoh yang paling sederhana adalah misalkan kita akan mengecek apakah suatu bilangan itu ganjil atau tidak gitu ya, atau genap atau tidak. Misalkan kita punya sebuah bilangan I, misalnya angka gitu ya, angka, kemudian angkanya itu kita isi 6, kita akan ngecek apakah 6 itu genap atau tidak. Nah, untuk mengecek pasti menggunakan if. Nah, seperti ini. Jika gitu ya, angka bilangan genap, kita harus tahu dulu bilangan genap itu seperti apa sih ciri-cirinya. Nah, kita tahu bahwa bilangan genap kalau dibagi dua itu nggak ada sisanya atau sisanya 0 atau bilangan yang habis dibagi dua. Jadi kalau dibagi dua nggak punya sisa atau sisanya sama dengan 0, maka dia dikatakan bilangan genap. Nah, jadi kita bisa buat di sini kita tampilkan misalkan angka merupakan bilangan genap. Nah, seperti ini angka ya. Nah, ini adalah penggunaan seleksi kondisi if. Nah, di dalam if ini adalah sebuah kondisi, suatu kondisi atau situasi yang akan dicek. Untuk apa? Supaya ini dijalankan, perintah ini dijalankan. Jadi dia ada syarat mengapa ini harus dijalankan. Jadi ini akan dijalankan kalau kondisi ini bernilai benar. Jadi ada angka 6, 6 itu dibagi 2. Kalau hasilnya 0, maka yang ini yang akan dijalankan. Setelah itu maka terus di bawahnya ini. Jadi misalnya di sini sistem titik out titik println misalkan. Misalnya kita buat aja di sini perintah selanjutnya. Jadi setelah seleksi kondisi ini, setelah selesai maka perintah selanjutnya akan dijalankan. Nah, kita akan coba untuk melakukan eksekusi. Kita compile lebih dahulu ya. Kita compile dulu menggunakan perintah java contoh if else.java. Selanjutnya, ketika sudah dikompil berhasil, kita lakukan atau kita jalankan programnya java contoh
if else. Lihat, 6 merupakan bilangan genap perintah selanjutnya gitu ya. Jadi setelah ini selesai, maka perintah di luar kurung kurawal ini akan dijalankan. Tetapi yang di dalam kurung kurawal itu bisa dijalankan, bisa tidak, tergantung dari pengecekan tadi. Misalkan kita ganti 6 ini menjadi 5 gitu ya. Maka kita compile terlebih dahulu, kemudian kita running. Nah, perintah selanjutnya. Jadi langsung tulisan perintah selanjutnya. Yang ini tidak dijalankan. Kenapa? Ketika dicek, angka 5 ini bukan bilangan genap. Tidak habis di bagian 0. Sehingga karena tidak habis di bagian 0, maka tidak akan ada yang dijalankan di sini. Di dalamnya. Jadi langsung dilompatin saja. Langsung ke perintah selanjutnya. Seperti itu. Nah, itu adalah seleksi kondisi ya. Oke, selanjutnya kita akan buat yang lain. Misalkan kita akan buat file yang lain ya. Kita akan buat contoh yang lain. Apa namanya? Contoh if else 2 misalkan. Kita akan buat lagi yang lain. Oke. Kita buat metode utama public static void main args. Oke. Di sini kita akan buat hal yang sama, yaitu kita punya double gitu ya, atau angka integer saja, integer nomor, kemudian integer, kemudian kita cek jika kita buat dulu di sini nomor sama dengan 5 atau 7 deh. Nah, kita cek, kita sama seperti yang tadi, misalkan kita akan ngecek apakah dia kelipatan 3 misalkan. Jika nomor habis dibagi 3 sama dengan 0, maka kita bilang bahwa dia adalah kelipatan 3. Sistem titik out titik println. Misalkan nomor merupakan kelipatan 3. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kita jalankan lagi. Ini mirip seperti yang tadi sebenarnya. Java contoh if else 2. Sorry, itu kurang Java-nya. Oke, setelah dikompil tidak ada error, maka kita jalankan dulu dengan perintah Java contoh if else. Nah, perintah selanjutnya. Jadi tidak ada dijalankan. Kenapa? Karena 7 nomor ini yang isinya 7 ketika dibagi 3 nggak ada ada sisanya, nggak habis. Maka dia bukan kelipatan 3. Misalkan kita ganti menjadi 9. Kita compile Java contoh if else .java. Harus ini yang nomor 2 ya. Kemudian setelah dikompil kita jalankan. 9 merupakan kelipatan 3. Ya, karena 9 dibagi 3 itu habis. Nah, bagaimana ketika seperti ini? Kalau kita ingin misalnya nampilkan kalau dia merupakan kelipatan 3, kalau dia di sini kalau dia kelipatan 3 maka ditampilkan 9 merupakan kelipatan 3. Bagaimana ketika kita ingin buat seperti ini? Kalau dia bukan kelipatan 3 juga ditampilkan informasinya, misalkan dia bukan kelipatan 3. Nah, untuk itu maka kita menggunakan perintah else. Jadi else adalah ketika perintah ini atau kondisi ini enggak sesuai, maka perintah else yang dijalankan. Sistem misalkan titik out titik print learn. Misalkan kita tulis nomor bukan merupakan kelipatan 3. Nah, seperti itu. Jadi coba kita ganti, misalkan ini 4 gitu ya.
Nah, 4 bukan merupakan kelipatan 3, jadi ada informasinya. Kalau tidak ada else, maka tidak ada sama sekali yang akan di-outputkan. Tidak ada informasi sama sekali yang akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kita bisa dibuat seperti ini else, yaitu ketika if ini tidak ada yang sesuai. Maka maka else itu yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya supaya akan lebih menarik, saya akan sedikit rubah kode ini. Ini nomor ini kita input secara manual. Nah, bagaimana supaya caranya nomor ini, angka ini kita nggak input manual, jadi inputnya itu sesuai dengan si user. Nah, untuk itu kita menggunakan yang namanya scanner, ya kan? Nah, untuk itu kita import dulu scanner kita. Jadi nanti supaya waktu dijalankan kodenya nggak kita manual input, tapi inputnya yang user gitu ya. Jadi kita import dulu ya menggunakan scanner. Scanner perlu kita import java util scanner, dan jangan lupa scanner itu S-nya kapital. Kita buat dulu variabel untuk scannernya ya. Input sama dengan new scanner system in ya, karena untuk input. Jadi ketika ada input maka scanner itu men-scan gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 4 ini enggak, supaya sesuai inputan user, maka kita input titik next. Next int. Kenapa int? Karena tipe datanya nomor itu adalah integer, sehingga kita harus sesuaikan. Next int adalah kita men-scan inputan yang berupa angka integer. Nah, kalau int-nya double, maka next double gitu, dan seterusnya. Kemudian supaya menarik lagi, kita kasih suatu tulisan, misalkan kita kasih perintah bahwa disuruh input gitu ya, system.out.print. Misalkan kita kasih tahu ke user supaya dia input gitu. Inputkan bilangan bulat. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kita compile lagi Java, contoh if else 2.java, kemudian kita compile sudah, kemudian kita running. Nah, di sini akan ini, ketika di running maka akan ini ditampilkan, kemudian nomor 9 ini akan dijalankan. Nah, nomor 9 itu mengharuskan kita menginputkan sebuah bilangan bulat. Jadi, inputkan bilangan bulat, misalnya 9. Nah, 9 merupakan kelipatan 3. Kalau kita mau ganti angkanya, kita nggak perlu lagi compile kemudian running. Nah, cukup di running saja, misalnya 8. Nah, di sini kita 8 bukan merupakan kelipatan 3. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita tambahkan lagi kodenya ini. Misalkan seperti ini, bagaimana kita tambahkan, misalkan dia ngecek kelipatan 3, kemudian dia ngecek kelipatan 4 gitu. Nah, kemudian kalau masuk kelipatan 3 ditampilkan merupakan kelipatan 3. Kalau dia kelipatan 4, tampilkan kelipatan 4. Kalau bukan 3 dan 4, maka else yang dijalankan. Nah, untuk itu kita tambahin lagi di sini. Jadi else if gitu. Jadi ini bisa lebih dari satu. Ini kondisi pertama ketika dia kelipatan 3. Bagaimana kalau kita ingin ngecek kelipatan 3, kemudian atau kita ngecek kelipatan 4 juga? Maka ada else if-nya ini. Jadi ketika nanti ada nomor datang, dicek, ini kelipatan 3 apa enggak sih? Kalau kelipatan 3, tampilin. Selesai. Nah, tapi kalau dia bukan kelipatan 3, maka dicek apakah dia kelipatan 4. Nah, kalau dua-duanya ini nggak masuk, maka masuk di else. Nah, itu dia. Ini 4. Bukan merupakan kelipatan 4. Merupakan kelipatan 4. Nah, di sini kalau if yang pertama dan else if ini nggak masuk, maka dia masuk yang di else. Kita kasih tahu bahwa bukan merupakan kelipatan 3 atau kelipatan 4. Oke. Nah, coba kita compile lagi, kita running. Tidak ada error, kita running. Coba kita masukkan 8. Nah, 8 merupakan kelipatan 4. Coba kita masukkan yang lain, misalnya 7. Nah, 7 bukan merupakan kelipatan 3 dan 4. Iya, kenapa 7 dibagi 3 nggak bisa, atau masih ada sisanya, dibagi 4 juga bersisa. Maka dia bukan merupakan kelipatan 3 atau kelipatan 4. Seperti itu.
Nah, oke, demikian ini tutorial atau video penjelasan mengenai if yang pertama, yaitu if dan if else. Nah, kita juga sudah ini adalah basicnya, kemudian kita tambahkan sehingga inputannya itu dari si user. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.